Rusia pernah dijuluki sebagai negeri metropolis, negeri bawah tanah, dan negeri Sarmatia. Mari kita perjelas, kita tidak berbicara tentang keadaan mitos di masa lalu. Seperti Hyperborea dari mitologi Yunani atau Rus, Hagenet, yang mungkin hanya ada dalam pikiran beberapa sejarawan. Berikut ini adalah julukan yang diberikan orang dan negara lain kepada Rusia dan Rusia sebelum mereka dikenal. 1. Gardariki. Gardariki adalah istilah yang digunakan oleh orang-orang Skandinavia di Eropa Utara untuk merujuk kepada wilayah Rusia Utara pada abad ke-12 hingga ke-13. Terutama dari daerah Novgorod. Gardariki secara harfiah berarti negeri dengan banyak benteng. Dan ini menunjukkan bahwa bagi orang-orang Skandinavia yang memiliki pengalaman perjalanan yang luas, tanah kami sangat menarik karena memiliki banyak kota. 2. Sarmatia. Orang Sarmatia adalah orang-orang Persia, dan masa keemasan negara-negara mereka di Eropa kuno, berlangsung dari abad ke-5 sebelum Masehi hingga abad ke-4. Wilayah mereka mencakup Ukraina Tengah saat ini, Ukraina Tenggara, Rusia Selatan, Volga Rusia, dan wilayah Ural Selatan. Pada sekitar abad ke-4 Masehi, orang-orang Sarmatia bergabung dengan orang-orang Goth di pemukiman Kekaisaran Romawi Barat dan berintegrasi. Bagi orang-orang Yunani dan Romawi kuno, Sarmatia adalah istilah untuk sebagian besar dari semua daratan di sebelah timur mereka dan di sebelah utara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Istilah ini digunakan di Eropa hingga abad ke-15 ketika orang-orang Rus sudah dikenal. 3. Tartaria. Istilah Tartaria berasal dari nama etnis Tatar dan menjadi populer di Eropa setelah penaklukan Genghis Khan dan pasukannya. Tetapi huruf R kedua muncul karena kontaminasi dengan kata Tartar, yang berarti negeri dunia bawah, dalam mitologi Yunani. Pada abad ke-12 hingga ke-13, kata Tartar, bukan Tatar, yang diciptakan, digunakan untuk menunjukkan Tatar. Mongol dan hampir semua orang dari bagian timur, dari dunia antara Laut Kaspia dan Samudra Pasifik. Istilah Tartaria mulai sangat sering digunakan untuk menunjukkan Rusia pada abad ke-15 hingga ke-16. Misalnya, pada peta Wal-Simuler, salah satu peta pertama dengan garis bujur dan garis lintang yang tepat. Dan peta cetak dunia pertama yang menggunakan nama Amerika, bagian dari wilayah Rusia diberi label Tartaria. Istilah Tartaria digunakan sampai abad ke-19, ketika negara-negara berdaulat, dan nama-nama mereka mengambil tempat di peta geografis nyata yang disusun secara ilmiah. 4. Kadipaten Agung Moskow. Kadipaten Agung Moskow dan Rusia tidak tepat sama. Sebelum dan selama serangan Tatar Mongol ke tanah Rusia pada abad 13-15, pangeran-pangeran lokal memerintah di wilayah mereka sendiri, yang seringkali akan saling berperang. Seiring berjalannya waktu, Kadipaten Moskow menjadi yang paling kuat dan maju secara politik. Kadipaten Moskow yang dipimpin oleh para pangeran yang berani dan cerdik, memimpin dalam mengalahkan Tatar. Dmitri Donskoy, pangeran yang memenangkan pertempuran Kulikov pada 1380, adalah penguasa Moskow pertama yang mulai menyebut dirinya Pangeran Agung. Ivan yang Agung, atau Ivan III, adalah Pangeran Agung Moskow yang menggunakan atribut kekuatan Tsar dan mulai menyebut dirinya Tsar. Selama masa pemerintahannya di Moskow pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16, negara Rusia terbentuk. Di dalamnya, batas-batas negara dibatalkan dan undang-undang hukum diadopsi yang harus dipatuhi di seluruh negeri. Cucu Ivan yang Agung, Ivan IV yang mengerikan, menjadi Tsar awal dari Tsardom Rusia yang ada hingga 1721, ketika negara itu menjadi Kekaisaran Rusia. Sebagian besar orang mungkin mengenal dinasti Romanov sebagai keluarga kerajaan yang memerintah Rusia sebelum era Uni Soviet. Meski begitu, dinasti Ruriklah yang pertama kali mendirikan dan memimpin negara itu. Rurikid berkuasa selama hampir 750 tahun sebelum akhirnya digantikan oleh Romanov. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga informasi dalam video ini dapat menambah wawasan kita dan menjadi bermanfaat. Terima kasih.